Guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, dan kita masih lanjutkan kajian kita tentang block dan qubit. Ini proses belajarnya ya teman-teman ya. Mungkin beberapa yang ikut video ini melihat video ini agak panjang, tapi pada dasarnya ini adalah belajar basic dan harus dilakukan dan harus dilalui. Baru nanti bisa bikin video yang memahami qubit dalam 5 menit atau memahami blok dalam 5 detik gitu. Itu bisa kalau ininya sudah dilewati. Oke, jadi kita kembali lagi ke belajar sini. Kita sudah bahas tentang qubit, sekarang kita bahas tentang blok. Nah, ini ya. Tadi di sini ada qubit, ada blok. Kita ambil blok sini. Oke, kita blok. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dari qubit, ini blok. Sekarang kita baca lagi konsepnya dan kita baca lagi paragrafnya, dan kita build konsepnya dengan gaya kita sendiri sehingga bisa mempermudah pemahaman teman-teman. Jadi nanti ini adalah belajar, caranya belajar versi saya gitu ya. Oke, kita baca ya. A block is a more advanced class. Jadi blok itu kelas. Oke. Blok adalah kelas. Terus kita tarik ini. Ini pas. Blok adalah kelas, gitu kan? Berarti kalau kita mau bikin blok, otomatis kita bikin kelas, gitu ya. Which relies on event to trigger state. Oke. Event relies itu kalau kita bilang bahasa Inggrisnya itu menggunakan gitu ya. Menggunakan event untuk men-trigger state. Oke. Men-trigger state. Nanti teman-teman harusnya sudah tahu tuh state itu apa gitu ya. Event itu apa gitu ya. State change rather than function. Jadi kalau di qubit kemarin kita bilang dia triggernya adalah function call, kalau di block dia sekarang men-trigger adalah event namanya ya, bukan function lagi. Otomatis nanti codingannya beda pasti ya. Block also extend block base ya. Oke, berarti dia block juga block base mengextend. Kita buat aja dulu sambil senang-senang gitu ya. Nih, mengextend itu, which mean dia punya similar public API dengan qubit. Oke. However, rather than calling a function, jadi akan tetapi daripada dia kalau di qubit itu pakai function, call function, tapi on a block directly emitting a new state. Ya, blocks receive event and convert the incoming event into outgoing state. Nah, berarti kalau block bedanya dengan qubit adalah kalau qubit kemarin itu pakai function call, kalau block dia pakai class, dia menerima event, eventnya lah yang men-trigger state change, perubahan state ya. Nah, ini perubahan state. Ingat, mungkin belum sempat tak jelasin, tapi perubahan state adalah perubahan tampilan di dalam aplikasi Flutter-nya. Oke, sekarang kita punya selanjutnya di sini ya. State change in block begins. Nah, state change, perubahan state di block begins when event are added which trigger on event. Nah, ini dia menjelaskan inner dalemannya dari blok itu seperti apa, ya kan? Kita kopas saja. Berarti jalurnya dari begin dimulai event ketika ada event, ya kan? Berarti dimulai dari event, kemudian men-trigger on event. Nah, jadi dalamnya blok itu ada on event. Nah, event men-trigger on event. Oke, sekarang kita trigger. Jadi setiap ada event di dalam blok, nanti dia akan men-trigger on event, ya kan?
The event are then funneled through an event transformer. Nah, jadi dia dikirim lagi ke yang namanya event transformer. Oke. Kita masuk ke event transformer. Men-trigger event transformer. Then by default each event is processed concurrently, but a custom event transformer can be provided to manipulate the incoming event stream. Nah, ini buat memanipulasi stream. Buat memanipulasi event kayaknya ya. Event ya, event stream. All registered event handlers. Nah, nanti ada lagi yang namanya event handlers. Ya, ini sama dengan yang di sini ya, Tapi nanti ini lebih jelas kenapa dia bakal dikirim ke sini, diapain gitu ya. I'll register event handler, then for that event type, then invoke with the following with the incoming event. Jadi invoke itu dipanggil. Kalau nggak salah ya. Memanggil event handler yang sesuai gitu ya. Nah, dia bakal manggil event handler yang sesuai. Oke, sebentar. Ini kayaknya kita perlu gini. Nah, kita punya event men-trigger on event. Ya, ini bawaannya blok. Dari on event akan men-trigger event transformer. Terus nanti event transformer akan memanggil event handler yang sesuai. Ya. Each event handler is responsible for emitting 0 or more state in response of to the event. Jadi nanti dia bakal ngeluarin emit ya, mengemit. Nah, nanti codingan emit ada di mana? Di event handler, teman-teman. Emit, mengemit apa? State change, perubahan state. Oke. 0 or more state. Oke. Ini bisa kita tambahin detail sedikit. Ya, 0 or more state. Jadi bisa tidak sama sekali merilis state, bisa ngerilis lebih dari satu state ya. State change maksudnya. Lastly, on transition is called just before the state is updated and the container it contains current state, event, and next state. Nah, ini menarik ya. Dia dipanggil, habis itu dia memanggil on transition. Di on transition dia melakukan memanggil. Jadi urut-urutannya habis dari perubahan state di emit, dia akan jadi sebelum ya. Nih. It's called just before the state is updated. Jadi gini, salah. Ini kebalik. Gini. Ini mengemit ya. Event handlers emit. Nah, jadi state change-nya itu terjadi setelah on transition. Ya. On transition 0 or more state, di sini ada perubahan state, di sini dilakukan yang dibawa apa? Ngirimkan state, current state, next state, sama eventnya apa. Nah, kalau di mana tadi di qubit yang dibawa cuma current state sama next state. Ya, di sini ya bedanya ya, guys. Current state sama next state doang. Terus ke-update lah state-nya tanpa ada informasi eventnya apa. Nah, kalau di blok kita bisa tahu event apa yang men-trigger change itu. Nah, ini bedanya ya. Terus kalau di blok dia pakai class, dia pakai event men-triggernya. Kalau di sini dia pakai function call. Ya. Function call. Nanti function call ini mungkin jadi UI juga ada codingan yang men-trigger function call. Kalau di sini dia UI yang men-trigger event. Ya, menarik ya. Ini event ya,
event itu apa nanti kita harus cari lebih jauh. Kalau kita copy image ini, kemudian kita masukkan ke sini, ya, nah, yang atas ini cocoknya. Terus ini kita copy, dan kita masukkan ke sini. Ini cocoknya sama yang di bawah sini ya. Kecilin dikit. Ini juga. Nah, inilah konsepnya blog. Jadi, blog itu kalau kita mau bikin blog, dia adalah sebuah kelas. Jadi otomatis kalau kita mau bikin blog harus bikin kelas. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman bilang saya pakai blog Pak, tapi kalau Flutter blog ini ya dalam konteks ini terus nggak ada kelasnya, berarti sudah jelas salah gitu ya. Terus teman-teman ngaku pakai blog tapi kamu pakai function call, itu juga pasti salah. Kenapa? Karena di blog dia panggilnya event gitu kan. Dan ketika eventnya itu melakukan men-trigger perubahan state. Nah, secara kelas dia mengextend block base, jadi nanti kalau teman-teman udah bikin map kayak begini, dia bakal gampang nih belajarnya, instead of membaca ini gitu ya. Jadi kalau belajar, saran saya sih bikin map sendiri yang mengekstrak informasi dari teks yang teman-teman dapatkan. Jadi ini ada event, dia bakal men-trigger on event di sini ya. Terus dari on event dia bakal men-trigger event transformer ya. Jadi ada proses men-transform event gitu katanya. To manipulate how incoming event are processed ya. By default event are processed concurrently katanya seperti itu. Terus nanti dari sini keluar ke event handler. Event handler ini jadi harus ada nih kayaknya. Jadi kalau nanti kita main pakai blog pasti ada event handlernya dan pasti ada mengemitnya. Nah, nanti kalau ada codingannya teman-teman mengemit itu tidak di dalam blognya tapi ada di dalam UI-nya, ya berarti ada yang salah gitu ya. Terus ada lagi, dia bakal panggil on transition. On transition isinya adalah event yang men-trigger current state sama next state. Jadi nanti kita bisa, kalau mau ngedebug something gitu, kita bisa lakukan di on transition-nya nih teman-teman. Jadi nanti di log di on transition dan kita bakal nemu ini. Jadi kalau nanti teman-teman nyari, saya pengen tahu previous state, next state sama current state, next state sama eventnya, berarti dicek di on transition. Mau ngedebug emit-nya berarti dicek di function emit-nya. Mau ngedebug event handler-nya berarti ada di qubit-nya sih, di bloknya sini. Jadi enak gitu ya. Oke. Itu dulu kayaknya. Jadi dari sini kita sudah punya map sendiri yang gaya saya gitu ya. Nanti kamu juga boleh teman-teman bikin map dengan gaya sendiri yang mungkin lebih cocok. Jadi masing-masing orang punya gaya belajar yang berbeda. Kalau saya seperti ini akan lebih mudah gitu ya. Teman-teman belum tentu cocok, tapi carilah gaya belajar yang paling pas. Tapi menurut saya selama pengalaman belajar ngoding, ilmu itu pertama dibaca, dituliskan, terus dicoba. Biasanya. Habis gitu meroyek. Dah. Tapi kalau ini teman-teman langsung meroyek ya, kayak video saya yang kemarin itu, nggak tahu ini apa, alah bodo amat, hajar gitu kan. Jadi tapi tidak tahu di in behind itu apa sih, kenapa sih seperti itu. Kalau ada sesuatu yang berubah dari kasus yang itu, akhirnya kan effortnya panjang. Tapi kalau misalkan saya sudah paham, oh pakai qubit tuh gini gitu ya, oh pakai blok itu begini, nanti saya ketemu kasus baru, oh yang paling cocok untuk pakai blok, oh kayaknya lebih cocok blok, oh kayaknya lebih cocok pakai qubit gitu. Nah, akhirnya bisa memutuskan gitu guys. Dan nanti di karirmu, di senior programmer, di manager atau apapun itu, yang dibutuhkan adalah knowledge dan wisdommu tentang mana yang lebih baik untuk dipakai. Salah satunya kayak gitu. Oke, thank you teman-teman. Kalau teman-teman suka, tolong di like, jangan lupa di share juga ke teman-temannya yang lain. Dan saya juga butuh bantuan, silakan di support channel saya ini dengan diapakanlah, pokoknya dibaik-baikin gitu ya. Terus nanti teman-teman juga bisa join di grup Discord, bisa join di grup WhatsApp. Di community-nya bisa tanya-tanya di sana, dan jangan lupa kalau mau beli course Udemy saya pakai yang link dari description channel ya. Oke, dapatnya lebih banyak guys soalnya. Oke, thank you, see you in the next videos.